Selamat pagi atau siang atau malam kepada Pak Yosep. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS Regionalisme ASEAN, yaitu tentang penanganan keamanan maritim ASEAN di Laut Cina Selatan dalam kerangka Indo-Pasifik, dan bagaimana isu ini ditempatkan dalam konteks ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau yang biasa disebut AOIP. Topik ini penting karena Laut Cina Selatan adalah kawasan paling strategis sekaligus paling rentan terhadap konflik di Asia Tenggara. Di sisi lain, AOIP menjadi kerangka diplomatik ASEAN untuk menjadi stabilitas kawasan di tengah rivalitas kekuatan yang besar. Di slide ini saya akan membahas tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan 4 hal utama. Pertama, gambaran singkat mengenai pilar politik dan keamanan ASEAN atau yang biasa disebut APSC. Kedua, memahami konsep Indo-Pasifik menurut ASEAN, atau yang disebut AOIP. Ketiga, analisis pendekatan ASEAN dalam menangani keamanan maritim di Laut Cina Selatan. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan peran AOIP dalam menjaga ASEAN Centrality. Di slide ini kita akan membahas APSC. APSC adalah cetak biru APSC dalam beberapa tujuan utama yang relevan dengan tema kita ini. APSC bertujuan membangun kawasan yang damai, stabil, dan berorientasi pada hukum. Pilar ini menekankan kerjasama dalam keamanan tradisional maupun non-tradisional, termasuk kejahatan lintas negara, penanganan bencana, dan terutama keamanan maritim. APSC juga menegaskan pentingnya confidence building, diplomasi pencegahan, penggunaan mekanisme multilateral, dan konsensus dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip-prinsip ini sangat mempengaruhi bagaimana ASEAN bersikap terhadap isu Laut Cina Selatan. Lalu di slide ini kita akan masuk ke kerangka Indo-Pasifik menurut ASEAN atau yang biasa disebut AOIP. ASEAN memperkenalkan AOIP sebagai respon terhadap meningkatnya rivalitas Cina dan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Namun berbeda dengan konsep Indo-Pasifik versi AS, Jepang atau India, AOIP bersifat inklusif, lalu non-konfrontatif dan berfokus pada kerjasama. Ada 4 fokus utama di dalam AOIP ini. Yang pertama adalah kerjasama maritim, lalu konektivitas, lalu ketiga pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir kerjasama ekonomi. Yang paling penting, AOIP menegaskan ASEAN Centrality sebagai prinsip dasarnya. Artinya ASEAN ingin menjadi aktor yang memimpin arsitektur kawasan dan bukan hanya menjadi objek persaingan kekuatan besar. Lalu di bagian ini, isu strategis Laut Cina Selatan. Mengapa Laut Cina Selatan menjadi isu yang penting? Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Lebih dari sepertiga perdagangan global melewati wilayah ini. Namun kawasan ini dipenuhi sengketa klaim maritim, terutama Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Masalah yang muncul meliputi pembangunan pulau buatan, konfrontasi antara Coast Guard dan nelayan, lalu intimidasi kapal nelayan, dan hingga potensi konflik bersenjata. Isu Laut Cina Selatan menjadi ujian terbesar bagi kemampuan ASEAN menjaga stabilitas regional dan mempertahankan unity-nya. Lalu kita ke bagian tantangan internal di ASEAN. Sebelum masuk ke penanganan, kita harus memahami bahwa ASEAN sendiri tidak memiliki posisi tunggal yang benar-benar seragam terhadap LCS atau Laut Cina Selatan. Beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam mengambil posisi tegas terhadap Cina. Namun negara seperti Kamboja dan Laos cenderung lebih dekat ke Beijing dan sering menghambat pernyataan bersama ASEAN.
Perbedaan posisi inilah yang membuat penanganan Laut Cina Selatan menjadi rumit dan memperlambat proses penguatan mekanisme keamanan maritim. Hambatan terjadi untuk pernyataan bersama dan COC atau Code of Conduct. Lalu kita ke slide mekanisme ASEAN dalam keamanan maritim. Dalam konteks APSC ini ada sejumlah mekanisme dan forum yang dibentuk oleh ASEAN untuk menangani keamanan maritim. Yang pertama adalah ASEAN Maritime Forum atau biasa disebut AMF sebagai forum dialog antar negara ASEAN. Lalu Expanded Asian Maritime Forum atau EAMF yang mencakup mitra non-ASEAN. Lalu yang ketiga adalah Declaration of Conduct atau DOC tahun 2002 antara ASEAN dan Cina. Lalu yang keempat perundingan Code of Conduct atau COC yang sedang berlangsung meskipun belum selesai sampai saat ini ya. Lalu yang terakhir adalah latihan bersama, berbagi informasi, dan confidence building measures. Meski belum menghasilkan penyelesaian sengketa, forum-forum ini penting untuk mencegah eskalasi dan membangun norma bersama. Lalu kita ke bagian peran AOIP dalam penanganan maritim. Sekarang saya masuk pada bagian analisis inti. Bagaimana AOIP mempengaruhi penanganan keamanan maritim di Laut Cina Selatan. Pertama, AOIP menekankan rule-based order dengan merujuk pada UNCLOS tahun 1982. Ini memberi ASEAN dasar legal kuat dalam menekankan perlunya penyelesaian damai dan kepastian hukum di Laut Cina Selatan. Kedua, AOIP ini membuka ruang bagi kerjasama maritim yang bersifat inklusif. ASEAN tidak memihak AS atau Cina tetapi mengundang kedua pihak untuk mengikuti prinsip AOIP dan berkontribusi pada stabilitas kawasannya. Ketiga, AOIP memperkuat konsolidasi internal ASEAN. Dengan fokus pada dialog, ASEAN berusaha menyatukan posisi negara anggotanya agar tidak mudah terpecah dan oleh tekanan eksternal. Lalu keempat, memperkuat konsolidasi internal ASEAN, dan terakhir memberi legitimasi terhadap ASEAN Centrality. Lalu kita masuk ke bagian AOIP dan upaya pencegahan eskalasinya. AOIP ini juga berfungsi sebagai buffer atau penyangga terhadap rivalitas kekuatan besar. Melalui mekanisme inklusif, ASEAN mempromosikan kerjasama seperti latihan maritim multilateral, lalu pembangunan kapasitas Coast Guard negara-negara kecil, lalu pengembangan sistem peringatan dini, lalu juga ada dialog rutin dengan semua kekuatan besar. Dengan cara-cara tersebut, ASEAN mencoba untuk menurunkan potensi konflik dan mengurangi resiko miscalculation di Laut Cina Selatan. Lalu di slide ini kita akan membahas AOIP dan proses Code of Conduct-nya. Salah satu poin terpenting bahwa AOIP memberikan legitimasi lebih kuat bagi ASEAN untuk memimpin proses perundingan Code of Conduct dengan Cina. Dengan menekankan ASEAN Centrality, ASEAN ingin memastikan bahwa aturan main di Laut Cina Selatan ini tidak ditentukan secara unilateral oleh negara besar tertentu. Meskipun negosiasi Code of Conduct berjalan lambat, AOIP menambahkan tekanan diplomatik agar proses ini tetap hidup dan bergerak. AOIP ini sebagai payung politik untuk negosiasi AS dan Cina bisa disebut. Lalu kita membahas kelemahan dan tantangannya. Tentu saja pendekatan ASEAN juga memiliki keterbatasan ya. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan internal ASEAN. Lalu kedua, ketergantungan ekonomi pada Cina. Cina masih memegang kekuatan militer dan ekonomi yang dominan sehingga proses diplomasi sering berjalan tidak seimbang. Lalu yang ketiga, AOIP ini adalah kerangka yang
kerangka kerja yang sifatnya bukan legally binding, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing negara. Lalu keempat, negosiasi Code of Conduct berjalan lambat. Dan yang terakhir adalah keterbatasan kapasitas maritim negara-negara kecil di ASEAN. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi. Pertama, penanganan keamanan maritim di Laut Cina Selatan merupakan isu strategis dan ujian terbesar bagi ASEAN dalam menjaga kestabilitas kawasan. Lalu yang kedua, AOIP menjadi kerangka diplomatik yang moderat dan inklusif, serta membantu ASEAN mempertahankan sentrality di tengah rivalitas AS dan Cina. Ketiga, meskipun ASEAN memiliki banyak tantangan internal, mekanisme maritim di bawah APSC dan AOIP tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga eskalasi dan menjaga rule-based order. Lalu keempat, tantangan tetap besar, tetapi kerangka AOIP ini memberi ASEAN ruang manuver dalam diplomatik. Dan yang terakhir, stabilitas Indo-Pasifik bergandengan pada efektivitas ASEAN mengelola maritim. Demikian presentasi saya.